Kembali di ISUD pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Acara peluncuran sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan yang dilakukan secara masif di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Peluncuran ini merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerataan pendidikan digital di Indonesia. Ya pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan peluncuran Interactive Flat Panel atau Smartboard merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Ya pemirsa, kehadiran smartboard ini diharapkan bisa membuat pelajaran lebih hidup dan lebih inspiratif. Sebagaimana kita semua memahami, di antara program prioritas Bapak Presiden adalah digitalisasi pendidikan, di mana melalui digitalisasi pendidikan itu beliau membuat sebuah kebijakan di mana semua anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya dengan teknologi yang sekarang sudah mulai kita kirimkan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tahun ini kita akan mengirimkan 288.800 sekian IFP yang tadi dengan Bu Megan kita sempat berbicara bagaimana Canva dapat diterapkan dengan IFP, Interactive Flat Panel, yang membuat pelajaran menjadi lebih hidup, lebih living, dan kemudian menjadi lebih inspiratif. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 melesat. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 6%. Purbaya menilai ada tren positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025 berkisar antara 5,6 hingga 5,7%. Sebelumnya, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, investasi kuat memadai, dan optimalisasi belanja pemerintah. Apalagi dari saya melesat lebih lagi. Saya sih kira-kira di triwulan keempat ekonominya bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6, 5,7. Yang penting apa? Tadinya kan turun ke bawah, kita sudah balik ke sana ke arah yang lebih cepat lagi. Tahun depan saya harapkan, saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran 6%. Jadi kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar. Sementara itu pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merencanakan untuk menghapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Iya, jika sebelumnya harus melalui rujukan berjenjang agar bisa dilayani, maka diubah menjadi berbasis kompetensi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya berencana untuk mengubah sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari Vaskes 1 seperti puskesmas atau klinik. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Jadi kalau orang sudah diperiksa misalnya di puskesmas, oh dia perlu dipasang ring gitu jantungnya, itu nggak usah harus ke tipe D dulu, oh dicek tipe D nggak bisa pasang ring, lagi tipe C nggak bisa pasang ring, langsung ke tipe B, dia akan langsung masuk ke tipe B. Jadi buat pasien akan jauh lebih cepat prosesnya. Anyway dia akan masuk ke tipe B kan, justru akan mengurangi antrian pasien di tipe D dan tipe C karena nggak usah menjalani 3 rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit. Dampak ke keuangan BPJS seperti apa? Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Menurut Budi Gunadi, perubahan ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan menghemat pengeluaran BPJS. Langkah ini dinilai lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Ya, sopir yang sudah melewati batas usia kerja akan diberhentikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Pramono menilai banyak sopir Jaklingko yang sudah melewati batas usia kerja sebagaimana diatur dalam kontrak. Sopir yang sudah melewati batas usia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Sebelumnya Pramono menyoroti kualitas layanan sopir Jaklingko yang sering dikeluhkan warga di media sosial. Salah satunya mengemudi dengan ugal-ugalan. Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk Jaklingko. Karena seringkali keluhannya di Jaklingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut dan sebagainya. Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan permajaan 1.000 orang pengemudi untuk Jaklingko supaya mereka lebih tertata, dan saya menyetujui untuk itu. Sementara itu, baru-baru ini kecelakaan yang melibatkan Jaklingko viral di media sosial. Kali ini seorang pemotor tewas ditabrak Jaklingko di Cipayung, Jakarta Timur saat akan menyalip kendaraan di depannya. Korban pun sempat terseret Jaklingko hingga 5 meter. Peristiwa ini menambah daftar panjang masalah angkutan Jaklingko. Pemprov Jakarta pun menegaskan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar peringatan HUT ke-80 di Cilandak, Jakarta Selatan. Acara ini digelar sebagai momentum memperkuat solidaritas prajurit serta komitmen pengabdian kepada masyarakat. Rangkaian HUT Korps Marinir TNI Angkatan Laut diawali dengan upacara militer yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dihadiri pejabat utama Mabes TNI dan Mabes AL. Usai upacara, pemirsa prajurit menampilkan demonstrasi ketangkasan yang memperlihatkan kemampuan tempur, kecepatan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Atraksi ini menjadi bukti profesionalisme pasukan Baret Ungu. Selain itu, untuk mempererat hubungan dengan masyarakat akan digelar panggung prajurit dan pesta rakyat dengan menghadirkan artis ternama dan membagikan 1.000 porsi makan bergizi yang dimasak oleh prajurit marinir. Ya pemirsa, viral make up artis cantik yang dijuluki Sister Hong Lombok ternyata adalah seorang pria. Informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami.